muslimah yang baik dan soleha. Tar, ini minta maaf apa baca puisi? Kok baca teks gitu ya? Mungkin gugup atau apa ya? Tapi kesannya kayak baca puisi gak sih? Saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan Masih ada lagi satu wanita penista agama yang belum tertangkap dan harusnya ini juga tidak boleh hilang dari jeratan hukum ya. Bagaimanapun juga dia harus mempertanggungjawabkan atas apa yang dia buat, yaitu membuat video tutorial makan babi agar bisa halal katanya. Dia ngakunya muslim padahal dia adalah orang kafir. Ini undangan makan babi yang baik dan benar untuk Pak Ma'ruf Amin. Betapa kurang ajarnya ya, sampai wakil presiden kita juga dibawa-bawa. Pak Kiai Ma'ruf Amin diundang makan babi katanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oklinvia sudah minta maaf guys ya. Oklinvia ini adalah selebgram ataupun tiktokers yang membuat konten makan es krim bergaya porno ya. Tetapi dia memakai hijab. Ya, ini dianggap menistakan agama Islam. Ini dianggap melecehkan kaum muslimah yang berhijab. Bahkan es krimnya itu ada yang dibentuk seperti kelaminnya pria loh. Terus dijilat-jilat sama dia. Astagfirullahaladzim. Tapi kabarnya udah minta maaf dia. Coba kita simak dulu ya video permintaan maaf dari Oklinvia ya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat konten kreator wanita lainnya ya. TikToker wanita lainnya yang juga menggunakan hijab lalu berjoget-joget layaknya mempertontonkan pornografi. Kita simak dulu videonya Oklinvia ini. sebagai seorang muslimah dari lubuk hati saya yang paling dalam. Nah, di sini dia mengakui sebagai seorang muslimah dari lubuk hatinya yang paling dalam katanya. Tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Sejak kecil ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama Islam, menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha. Tar, ini minta maaf apa baca puisi? Kok baca teks gitu ya? Mungkin gugup atau apa ya? Tapi kesannya kayak baca puisi gak sih? Saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja. Bahkan jauh sebelum saya membuat konten pada sosial media milik saya. Saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat khilaf dan saya menyesal terhadap perbuatan saya. Alhamdulillah nyesal dia. Berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, ini sudah ada ucapan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Berarti konten-kontennya Oklinvia selanjutnya tidak akan lagi menampilkan gaya-gaya pornografi yang menggunakan hijab ya. Ya kita pantau aja terus ya. Kalau dia masih seperti itu ya berarti minta maafnya cuman sekedar ya meredam amarah masyarakat aja. Alhamdulillah, tanpa hentinya saya mensyukuri dan menyadari ini merupakan salah satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya dapat kembali ke jalannya, menjadi manusia yang lebih baik dan dijauhkan dari sifat zolim, menjadi introspeksi dalam berperilaku ke depannya bagi saya maupun masyarakat Indonesia. Ya, betul sekali ya. Bisa saja ini memang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Oklinvia berhenti dari konten-kontennya. Bisa saja ini adalah teguran dari Allah, dibuat dia viral dan banyak yang mengecam agar Oklinvia kembali kepada jalan yang benar ya. Alhamdulillah kalau dia udah sadar ya. Semoga pintu maaf selalu terbuka untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pintu maaf tentunya selalu terbuka buat orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi negara kita kan negara hukum ya, maka kita juga perlu menghormati hukum yang berlaku di negara kita. Minta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan bertanggung jawab secara hukum atas apa yang telah diperbuat. Kalau penista agama bisa bebas hukum negara karena meminta maaf, maka berapa banyak para penista agama yang bebas dari hukum-hukum negara? Karena polanya kan selalu sama. Para penista agama itu kalau sudah diproses hukum
dia akan minta maaf. Selalu begitu saja. Maka proses hukum ya harusnya tetap berjalan ya. Namun permintaan maafnya tentu kita sebagai sesama muslim memaafkan dia, dan Allah Subhanahu wa taala tentu juga akan menerima taubatnya. Hanya saja hormati proses hukum yang berjalan, tetap harus dihukum. Sebagaimana juga yang dialami oleh Lina Mukherjee, seorang wanita yang memakan babi dengan mengucap bismillah. Dia ngakunya si muslimah ya, wanita muslim, tetapi melakukan hal tersebut. Pada akhirnya dia meminta maaf, bahkan sampai nangis-nangis meminta maaf, ya merengek-rengek minta maaf, padahal sebelumnya pembelaan dia luar biasa ya. Banyak sekali dalih-dalih yang dikeluarkan. Tapi pada akhirnya setelah diproses hukum ya nangis juga dan meminta maaf. Tetapi proses hukumnya ya tetap berjalan. Masih ada lagi satu wanita penista agama yang belum tertangkap, dan harusnya ini juga tidak boleh hilang dari jeratan hukum ya. Bagaimanapun juga dia harus mempertanggungjawabkan atas apa yang dia buat, yaitu membuat video tutorial makan babi agar bisa halal katanya. Dia ngakunya muslim padahal dia adalah orang kafir. Nah, di sini Dewi Bulan sebagai muslimah mau mempraktekkan yang bagaimana supaya makan babi itu halal. Jangan lupa kalau mau makan babi pakai kerudung dulu ya. Jangan lupa itu. Karena kan baca Al-Fatihah. Kalau pakai baca Al-Fatihah itu harus pakai beginian gitu. Ini undangan makan babi yang baik dan benar untuk Pak Ma'ruf Amin, untuk Pak Anwar Abbas, untuk Napoleon Bonaparte, untuk Habib Rizik, untuk Ustadz Abdul Somad, untuk Ustadz Adi Hidayah, dan teman-teman yang belum pernah merasakan makan babi yang enak. Betapa kurang ajarnya ya, sampai wakil presiden kita juga dibawa-bawa. Pak Kiai Ma'ruf Amin diundang makan babi katanya ya. Orang-orang seperti ini, yang nenek-nenek tadi itu, kalau ketangkap, dia pasti minta maaf. Memang polanya seperti itu. Sebelum ketangkap garang banget ya, menistakan agama Islam. Tapi kalau udah ketangkap, pasti nangis-nangis minta maaf. Makanya saya bilang tadi, minta maaf ya silahkan karena memang Anda udah bersalah, tetapi hukumannya harus tetap berjalan. Oh iya, ada satu lagi ya, channel penista agama yang harusnya ini nggak boleh lepas juga dari jeratan hukum, yaitu channel Sunnah Nabi, teman-teman ya. Kemarin saya itu coba melaporkan ke pihak YouTube. Alhamdulillah dibalas oleh pihak YouTube ya, direspon oleh pihak YouTube. YouTube memberikan email kepada saya begini: kami telah menghapus atau membatasi konten yang Anda laporkan. Jadi ternyata pihak YouTube juga merespon ketika kita melaporkan salah satu channel ataupun salah satu video yang ada di suatu channel. Saran saya kepada teman-teman, coba untuk laporkan juga itu video-videonya channel Sunnah Nabi ke pihak YouTube. Semakin banyak yang melaporkan, maka akan semakin cepat diproses oleh pihak YouTube. Cara melaporkannya itu mudah sekali, teman-teman tinggal ketik aja di pencarian YouTube. Di sini namanya, ketik aja nama channelnya, yaitu Sunnah Nabi Channel. Nah, nanti akan muncul video-videonya. Nah, ini kita klik aja channelnya. Kalau muncul seperti ini belum bisa dibuka, berarti kita harus merubah dulu settingan channel kita ke luar negeri. Klik aja titik 3 di atas, klik setelan, terus klik yang umum. Di sini ada lokasi. Lokasinya kita rubah menjadi Amerika Serikat aja ya. Nah, setelah itu kembali ke awal tadi ya. Nah, sekarang sudah bisa kebuka ya video-videonya. Kita laporkan aja salah satu videonya atau laporkan semua juga lebih bagus. Cara melaporkannya ya klik aja videonya. Nah, ini udah kebuka. Lalu klik yang bagian atas ini, pengaturan ya. Di sini ada keterangan laporkan. Pilih laporkannya. Laporkan aja spam atau menyesatkan, guys. Udah. Nanti pihak YouTube akan menanggapi laporan kita. Semakin banyak yang melaporkan akan semakin meyakinkan pihak YouTube bahwa channel dan video-videonya bermasalah. Jadi saya sarankan teman-teman lakukan juga hal yang seperti saya tunjukkan tadi. Semoga Allah catat sebagai pahala jihad membela agama Islam. Jadi membela agama kita tuh banyak jalannya, guys ya. Ada orang yang melaporkan ke polisi, ada orang yang turun ke jalan demo meminta pemerintah mengusut, ada juga yang melalui konten seperti saya, ada juga yang melalui kolom komentar. Jadi banyak sekali jalannya. Tinggal kita mau berpihak kemana. Mau mendiamkan kemungkaran sehingga dianggap bagian dari kemungkaran itu, atau mau bergerak mencari jalan membela agama Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.